Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 69 SD. 70. Bab 69 melakukan pembunuhan lagi. Malam hari, setelah makan malam, Dong Suebing memegang sepasang kepala singa di tangannya untuk mengaguminya. Itu cantik. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan dan menyenandungkan lagu dengan gembira. Dia menyeka sepasang lion clean dan terus mengupas buah yang tersisa. Masih ada lebih dari 100 buah yang harus dibuka. Buah ke-85, buah ke-102, buah ke-154, sekitar jam 8 malam ketika Dong Suebing selesai. Dia membawa semua biji kenari ke ruang tamunya. Tangannya kram dari pemotongan, dan dia duduk di sana terengah-engah. Warna kepala singa ini di atas rata-rata, tetapi tidak banyak yang besar. Hanya ada satu yang di atas 46 mm, dan banyak di antaranya berukuran rata-rata, sekitar 40 hingga 41 mm. Setelah beristirahat sebentar, Dong Suebing memulai langkah terakhir dari proses tersebut. Memasangkan benih. Nilai kenari ini masih tergantung pada pasangan yang identik dan ukurannya tidak terlalu penting. Dong Suebing menyaring setiap benih. Pukul 20.10, sepasang kepala singa 38 mm dipasangkan. Pukul 20.15, sepasang kepala singa 40 mm dipasangkan. Pukul 20.16, sepasang kepala singa 36,5 mm dan 36,9 mm dicocokkan. Pukul 20.17, sepasang kepala singa 43 mm dan 43,3 mm dicocokkan. Sekitar 1 jam kemudian, proses pairing dan matching pun selesai. Selain selusin kenari dengan gigitan serangga dan noda, sisa kenari dipasangkan. Pasangan terbaik adalah sepasang lion head 45 mm dan sepasang 44 mm dan 44,5 mm. Pasangan terburuk adalah sepasang 35 mm dan 36 mm. Ini bagus. Dong Suebing tahu bahwa pasangan ini bisa mendapatkan harga yang bagus. Setelah beristirahat beberapa menit, Dong Suebing segera mengemasi sepasang kepala singa itu ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di tas koper ibunya. Dia tidak punya cukup tas dan harus pergi keluar untuk membeli beberapa. Setelah semua kepala singa berkemas, dia menyeret tas kopernya ke bawah dan berjalan di sepanjang jalan menuju utara. Ada toko kenari di dekat Happing Street. Bagus, tokonya masih buka. Dong Suebing masuk ke toko dan melihat 2-3 pelanggan. Pemilik toko memperkenalkan sepasang kepala singa kepada pelanggan. Dari kemasannya, pasangan ini setidaknya harus lebih dari 10 tahun. Itu adalah pasangan yang langka. Pemilik toko melihat Dong Suebing dan bertanya, "Apakah Anda mencari kenari? Apakah Anda mendapatkannya sebagai hadiah atau untuk koleksi Anda sendiri? Berapa ukuran yang Anda cari?" Dong Suebing bertanya, "Apakah Anda menerima kenari?" "Kenari berpasangan." Pemilik toko berkedip, "Jenis apa?" "Kepala singa." "Oh." Pemilik toko mengosongkan tempat di konternya dan berkata, "Bolehkah aku melihatnya?" "Tentu saja." Dong Suebing membuka tas kopernya dan mengeluarkan sepasang 45 lion head terbaik. Dia ingin tahu berapa banyak yang akan ditawarkan toko ini. Jika harga terlalu rendah, dia akan pergi ke toko lain. "Berapa harga pasangan ini?" "Ini 45 mm. Kedua pelanggan kenari juga melihat pasangan itu. "Ah, itu jarang." Pemilik toko mengambil pasangan itu dan mengukurnya dengan penggaris kaliper geser. "Ini benar-benar 45 mm. Itu pasangan yang bagus." Pemilik kios mendongak dan bertanya, "Anak muda,
Berapa banyak yang kamu jual? Dong Suebing bertanya balik, berapa yang kamu tawarkan? Pemilik toko mengamati pasangan itu dan menjawab, ini pasangan yang hampir sempurna. Bagaimana dengan 9.000 RMB? Dong Suebing merasa ini adalah tawaran yang masuk akal. Tapi dia tidak langsung setuju. Dia mengeluarkan sepasang 44 mm lainnya. Bagaimana dengan pasangan ini? Kamu masih punya? Pemilik toko terkejut. Setelah mengukur, pemilik toko menjawab, penawaran tertinggi saya untuk pasangan ini adalah 5.500 RMB. Dong Suebing berpikir sejenak dan mengeluarkan sepasang 43 mm. Bagaimana dengan ini? Oh, ukuran ini juga di atas rata-rata. 2.000 RMB. Dong Suebing membungkuk dan mengeluarkan sepasang lagi. Bagaimana dengan pasangan ini? Pemilik toko sangat bersemangat. Hahaha, anak muda, ambil saja semuanya, dan aku akan mengevaluasi semua nilainya. Baik, pemilik toko dan pelanggan terkejut melihat Dong Suebing meletakkan banyak kantong plastik di konter. Pelanggan tidak bisa berkata-kata. Salah satu dari mereka bertanya, sialan, anak muda, apakah Anda memesan pohon kenari? Kenapa kamu memiliki begitu banyak pasangan? Pelanggan lain berkata, memesan pohon sangat mahal. Harganya beberapa ratus ribu RMB. Dong Suebing tersenyum. Lionhead ini tidak dibeli dengan harga Lionhead. Itu dibeli dengan harga hati ayam. Pemilik toko mulai mengevaluasi kepala singa. Pasangan ini 1000 RMB, Pasangan ini tidak sempurna meskipun lebih besar, 500 RMB, pasangan ini lebih kecil, saya hanya dapat menawarkan paling banyak 400 RMB, pasangan ini bahkan lebih kecil, bahkan jika sangat cocok, itu tidak bernilai banyak. Saya tidak akan mengambil pasangan ini. Mengapa Anda tidak bertanya kepada beberapa toko lain apakah mereka mau mengambilnya? Dong Suebing menjawab, tidak apa-apa bahkan jika kamu menawarkan harga yang lebih rendah. Saya malas mencari toko lain. Pemilik toko mengangguk. Baik, saya akan menawarkan 70 RMB untuk pasangan ini dan 100 RMB untuk itu. Setelah beberapa saat, pemilik toko mentabulasi jumlah totalnya. Selain 7 hingga 8 pasang yang tidak mendapatkan harga bagus, sisanya masih bisa mendapatkan harga tinggi. Pasangan yang lebih mahal beberapa ribu, dan pasangan yang lebih rendah beberapa ratus. Kata pemilik toko, totalnya 69.500 RMB. Karena Anda menjual begitu banyak pasang, saya akan membulatkannya menjadi 70.000 RMB. Jika Anda masih memiliki pasangan kenari yang baik, ingatlah untuk kembali kepada saya. 70,000 RMB. 70,000 RMB. 70,000 RMB. Dong Suebing tercengang. Sekali. Mengapa totalnya begitu tinggi? Kok totalnya tinggi banget? Pemilik toko memandang Dong Suebing dan bertanya, Anda ingin uang tunai atau uang? Dong Suebing menjawab, baik, tunggu sebentar. Pemilik toko memanggil stafnya. Xiao Zhao mengeluarkan 70.000 RMB dari brankas. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia tidak sedang bermimpi. 5 menit kemudian, dia mengambil 70.000 RMB dari pemiliknya dan memasukkannya ke dalam tas kopernya. Dia masih linglung ketika dia berjalan kembali ke rumah. Dong Suebing hanya ingin mencari sepasang kepala singa 46 mm untuk Liu Hua. Ini sangat tidak terduga. Dengan sisa 30.000 RMB di banknya, ia memiliki total 100.000 RMB. Berapa 100.000 RMB? Sudah cukup bagi Dong Suebing untuk membangun rumah untuk ibunya di kampung halamannya. Dong Suebing selangkah lebih dekat dengan targetnya 1 juta RMB. Bab 70 memberikan kenari. Akhirnya hari Senin.
Kantor urusan umum. Semuanya, cepat dan bersihkan kantor. Akan ada inspeksi oleh para pemimpin nanti. Bukankah seharusnya mereka ada di rapat komite partai pagi ini? Rapatnya ditunda sampai besok. Dong Suebing merasa lega ketika dia mendengar percakapan antara Guo Sunji dan Chang Juan. Dia masih punya waktu. 10 menit kemudian, tim inspektur tiba di kantor. Orang yang memimpin tim adalah Yan Liang, kepala Biro Yan. Chief Yan memiliki reputasi sebagai orang yang adil dan tidak memihak. Inilah mengapa dia mendapat julukan Iron untuk menghadapi Chief. Pria paruh baya di sampingnya benar-benar kebalikan darinya. Dia memiliki senyum di wajahnya dan memiliki reputasi terburuk di biro. Dia adalah komisaris politik, Zhou Guoan, dan ada desas-desus bahwa dia suka membentuk kelompok. Kepala Yan, komisaris politik Zhou. Kepala Yan, komisaris politik. Kepala Yan. Semua orang di kantor berdiri dengan penuh perhatian untuk menyambut para pemimpin mereka. Kedua pemimpin memimpin tim anggota staf untuk melihat-lihat kantor. Beberapa anggota staf sedang memeriksa kebersihan kantor dan akan membuat catatan di buku catatan mereka. Beberapa dari mereka sedang memeriksa jumlah pemilih dan arah Dong Suebing dan yang lainnya. Sebenarnya, ini hanya untuk pertunjukan. Kepala Yan dan komisaris politik Zhou bukan satu-satunya perwira tinggi dalam tim. Di belakang mereka adalah wakil kepala Liu Hua. Tetapi sangat sedikit orang yang akan menyadari kehadirannya. Dia benar-benar menjaga profil rendah dan bahkan tidak terlihat seperti seorang pemimpin. Tim memeriksa kantor sebentar dan pergi. Dong Suebing melihat ke belakang Liu Hua dan kembali ke mejanya untuk mulai bekerja. Sekitar pukul 10 pagi, Dong Suebing melihat jam. Ini seharusnya menjadi waktu yang tepat. Dia segera meninggalkan kantor. Lantai 3, kantor Liu Hua. Liu Hua berada di kantornya sendirian, seperti biasa. Dia sedang menonton berita malam kemarin di PC-nya. Tapi hari ini, dia tidak bisa fokus. Setiap beberapa menit, pikirannya akan mengembara dan memikirkan ulang tahun pernikahannya dalam beberapa hari lagi. Dia dan Tian-Tian bertemu di universitas mereka. Cinta pada pandangan pertama. Mereka mulai berkencan pada mereka 2 tahun. Tapi ayah Tian-Tian adalah seorang pejabat di Beijing dan memiliki beberapa otoritas. Orang tua Liu Hua hanya bekerja di pabrik pengolahan makanan, dan orang tua Tian-Tian keberatan mereka berkencan. Setelah lulus, Liu Hua tahu bahwa sulit bagi mereka berdua untuk bersama dan memutuskan untuk menyerah pada hubungan ini. Tapi Tian-Tian menentang keinginan orang tuanya dan berselisih dengan mereka. Dia pergi dengan Liu Hua, dan keduanya menyewa tempat di luar. Mereka tinggal dan bekerja bersama. Itu adalah rumah 1 lantai yang kecil dan tua. Gaji mereka hampir tidak cukup untuk sewa dan biaya hidup mereka. Bahkan cincin kawin mereka adalah cincin perak. Bagi Liu Hua, itu adalah periode terberat dalam hidupnya, tetapi juga periode paling bahagia. Itu sampai Liu Hua memasuki layanan pemerintah dan naik pangkat sebelum ayah Tian-Tian menerimanya. Ayah Tian-Tian menggunakan koneksinya untuk membantu Liu Hua berpromosi ke tempatnya sekarang. Inilah mengapa Liu Hua terus merasa bahwa dia berhutang banyak pada Tian-Tian. Jika bukan karena dia, Tian-Tian tidak perlu menderita selama bertahun-tahun. Ini akan menjadi ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, dan Liu Hua ingin memberikan sesuatu kepada istrinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tian-Tian tidak memiliki hobi apapun kecuali mengoleksi kenari. Dia selalu menginginkan sepasang kepala singa 46 mm dan Liu Hua tahu tentang itu. Dia telah mencari di seluruh pasar barang antik dan forum internet. Dia pikir seharusnya mudah untuk membeli sepasang kenari jika dia bersedia membayar di atas harga pasar. Tapi ini tidak terjadi.
Tidak, aku tidak menjual. Tidak punya. Tidak menjual. Ada jawaban yang Liu Hua dapatkan. Liu Hua frustrasi. Dia bahkan tidak bisa memenuhi keinginan kecil Tian Tian. Bus, bus, bus. Ponsel Liu Hua di samping monitor PC-nya mulai bergetar. Liu Hua melihat nomor itu dan segera menjawab. Bos Zhao, apakah Anda sudah menemukan kenari yang saya cari? Apa? Anda masih tidak dapat menemukannya? Saya tahu kepala singa 46 mm langka, tapi... Oke, saya tidak peduli berapa harganya, tetapi saya harus mendapatkan sepasang. Beberapa bulan. Saya tidak punya beberapa bulan. Liu Hua melemparkan teleponnya ke mejanya dan menghela nafas. Tidak ada waktu lagi. Ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintu kantor Liu Hua. Liu Hua melihat ke arah pintu dan berkata, "Masuk." Pintu terbuka, dan Dong Suebing memasuki ruangan dengan gugup. "Kepala Liu, apa yang kamu inginkan?" Liu Hua mengerutkan kening dan memijat dahinya untuk menenangkan dirinya. Liu Hua bertanggung jawab atas beberapa departemen yang tidak penting di biro, dan dia jarang meminta kantor urusan umum untuk melakukan sesuatu. Inilah mengapa Dong Suebing tidak punya alasan untuk mengunjungi kantornya. Bahkan tidak ada dokumen yang harus diserahkan kepadanya. Dong Suebing dengan canggung terbatuk dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Chief Liu, terimalah ini, jangan salah paham. Ini hanya hadiah kecil." Wajah Liu Hua berubah. "Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya hari itu? Ada apa dengan Xiao Dong ini? Memberi hadiah lagi dan lagi. Dia terlalu tidak peka." "Ini," Dong Suebing tersenyum dan dengan cepat membuka kotak itu. "Itu bukan sesuatu yang berharga. Itu hanya sepasang kenari. Silakan lihat." Liu Hua tercengang ketika melihat sepasang kenari kekuningan di dalam kotak. Dong Suebing melanjutkan, "Ini adalah sepasang kepala singa, dan keduanya 46,8 mm. Apa? Kepala singa 46 mm? Jantung Liu Hua berdebar kencang. Ini luar biasa. Sepasang kepala singa yang telah dia cari tinggi dan rendah telah muncul di depannya. Kenapa Xiao Dong ini tahu bahwa aku sedang mencari sepasang kepala singa ini? Siapa yang memberitahunya ini? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bahkan Tian Tian tidak tahu aku sedang mencari kepala singa. Saya hanya menulis tentang ini di buku catatan saya. Tapi buku catatan itu selalu bersamaku. Tidak ada yang harus tahu." Liu Hua menatap mata Dong Suebing. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Dong Suebing. Dong Suebing gugup dan berkata, "Saya melewati pasar barang antik dan melihat ini. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak, tetapi saya membelinya." Liu Hua tetap diam. Dong Suebing tahu Liu Hua tergoda, jika tidak dia akan mengusirnya keluar dari kamar. Dia meletakkan kotak itu di atas meja dan berkata, "Kepala Liu, saya akan kembali dulu." "Tunggu." Liu Hua menghentikannya dan berhenti selama beberapa detik. "Xiao Dong, aku suka hadiahmu, tapi aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana dengan ini? Berapa banyak Anda membeli sepasang kepala singa ini? Aku akan membayarmu." "Tidak dibutuhkan. Itu tidak berharga apa-apa." Liu Hua mengeluarkan tasnya. "Berapa banyak?" Dong Suebing hanya bisa menjawab, "Hanya beberapa ratus." Liu Hua tahu nilai dari sepasang kepala singa 46 mm ini, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberi Dong Suebing 15.000 RMB, tetapi dia tidak membawa begitu banyak uang tunai. Dia hanya memiliki sekitar 5.000 RMB di tasnya. Dia merajut alisnya. Karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan membayarnya, dia mengeluarkan 5.000 RMB di tasnya dan memberikannya kepada Dong Suebing. Dong Suebing berpura-pura terkejut. "Ah, ini terlalu banyak."
Liu Hua mengabaikannya dan berkata, ambillah. Oke. Saya akan membawanya. Ini memanfaatkanmu. Dong Suebing menerima uang itu dengan sopan. Liu Hua berpikir dalam hati. Pemuda ini tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang baik. Setelah Dong Suebing meninggalkan kantornya, Liu Hua tersenyum. Saya akhirnya menemukannya. Liu Hua mengeluarkan 2 kepala singa 46 mm dan melihatnya. Dia menyimpannya kembali ke dalam kotak dan segera memanggil istrinya. Halo, Tian, saya telah membuat reservasi akhir pekan ini. Hahaha, aku punya hadiah untukmu. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Aku berjanji itu kejutan. Setelah menutup telepon, Liu Hua teringat cerita tentang Dong Suebing ini. Pemadam kebakaran Xiao Dong. Orang yang bisa menyelamatkan semua situasi. Liu Hua terdiam. Sejak kapan orang seperti itu muncul di Biro Cabang Distrik Barat? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.